Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan pagi yang cerah ini, marilah kita merenungkan sebuah ayat yang menegur kita tentang sebuah musibah. Sungguhnya ayat-ayat Allah ini merupakan sebuah pelajaran, sebuah peringatan bagi kita untuk mampu mengevaluasi diri kita menjadi hamba-hambanya yang memahami makna sebuah kejadian. Salah satu makna dari kejadian musibah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Saudaraku, ayat ini menjelaskan bahwa musibah yang terjadi disebabkan karena hasil karya tangan kita, perbuatan kita, aktivitas kita sehari-hari, sehingga mendatangkan sebuah musibah. Terjadinya gempa atau erosi dikarenakan hutan-hutan gundul, hutan-hutan yang tadinya lebat ditebangi menjadi kawasan perumahan, menjadi kawasan industri, sehingga terjadilah ketidakseimbangan di muka bumi ini. Bisa jadi gempa yang ada di Cianjur, gempa yang ada di negeri-negeri lain pun sama penyebabnya, dikarenakan hutan yang tadinya sebagai penyeimbang bumi diberangus dan diganti menjadi lahan industri, sehingga keseimbangan bumi pun terganggu. Ini disebabkan oleh keserakahan manusia, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memaafkan. Allah memaafkan sebagian kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan musibah, hendaknya kita kembali introspeksi diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada suatu musibah yang terjadi pada kalian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penyebab musibah itulah yang harus kita kurangi, yaitu karena banyaknya dosa yang kita lakukan, perbuatan maksiatan, perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang terkutuk yang dilakukan oleh para setan, iblis, dilakukan oleh manusia, sehingga manusia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maupun mendapatkan teguran yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin
fabima kasabat aidikum, dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an kasir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Jika Allah tidak memaafkan kesalahan-kesalahan besar kita, tentu negeri atau dunia ini sudah hancur, saudara. Allah hanya menghancurkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua disebabkan oleh kesombongan manusia terhadap Allah, ketidakpedulian manusia terhadap aturan Allah, ketidakadilan manusia terhadap alam, kemanusiaan terhadap manusia yang dilakukan oleh manusia. Disebabkan oleh dosa-dosa seperti itulah akan datangnya musibah. Ditambah lain dosa di mana saling membunuh di antara sesama manusia, dosa merampok, dosa korupsi, nepotisme, dan dosa-dosa yang menyengsarakan rakyat, menyengsarakan umat, menyengsarakan kehidupan. Itu menambah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan musibah yang besar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita, baik berupa gempa bumi, berupa hancurnya rumah, berupa hancurnya kendaraan, berupa hilangnya nyawa, berupa sakit sehingga banyak bertumpuk di rumah sakit, berupa kesedihan yang mendalam, dan berupa kekecewaan terhadap diri mereka sendiri, hanya bisa diobati dengan istighfar, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan introspeksi diri terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, dengan kita kembali ke jalan yang benar, kembali memakmurkan masjid, kembali memakmurkan rumah-rumah Allah, kembali menggelorakan dakwah Islamiyah, kembali mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran, kembali mengajarkan kepada anak-anak kita adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap alam, adab terhadap sesama, adab terhadap lingkungan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa kita selain Allah, dan ada aja jalan dan tidak ada jalan yang bisa menghapus dosa kita kecuali beristighfar, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, bertobat. Adapun syaratnya bertobat minimal ada 3. Yang pertama, apabila kita telah melakukan dosa, hendaklah kita menyesali dosa-dosa tersebut. Yang kedua, hendaknya kita meninggalkan perbuatan dosa dan tidak akan mengulanginya. Dan yang ketiga, hendaknya kita beraktivitas
amal soleh untuk menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Dan yang keempat, jika berkaitan dengan hakul adam, maka hendaklah mengembalikan yang menjadi hak sesama manusia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup menjadi peringatan bagi kita ayat Allah ini yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 36 ini. Semoga senantiasa menjadi pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya musibah yang menimpa adalah disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita perbanyak istighfar, perbanyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar Allah akan tersenyum, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf atas segala-segala yang kita lakukan, kecuali kita lakukan dengan sengaja dan bermain-main terhadap dosa tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia memiliki kesalahan, dan sebaik-baik manusia yang bersalah adalah melakukan taubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.